to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessa Vanessa Anistasari, NPM 2301061047. Saya di sini ingin membuat video tentang pengisian SPT From 1770 wajib pajak orang pribadi dengan metode pembukuan. Nah, apa sih wajib pajak orang pribadi? Wajib pajak orang pribadi adalah pemungutan pajak dan pemungutan pajak hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang. Jadi peraturan perundang-undangnya ada dua. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dan yang kedua wajib pajak di luar negeri. Untuk yang dalam negeri, dia harus warga negara Indonesia dan harus tinggal di negara Indonesia lebih dari 182 hari atau 12 bulan. Sedangkan jika dia wajib pajak luar negeri, dia bukan warga Indonesia, terus dan dia tinggal di luar negeri selama 82 hari atau 12 bulan. Nah, sekarang kita masuk ke metode pengisian from. Nah, jadi di sini sudah ada from-nya dan di sini sudah ada soalnya. Yang pertama kita isi bagian paling belakang dulu yaitu yang 1770 lampiran keempat. Nah, di sini ada harta pada akhir tahun yaitu ada tanah dan bangunan. Nama hartanya adalah rumah, tahunnya 2010, harga perolehannya adalah 800 juta, sedangkan keterangan kita kasih alamat, dan seterusnya begitu. Nah, di sini ada tanah kosong, kita kasih keterangan, kode hartanya adalah tetap 161, nama hartanya adalah tanah kosong, dia 2014, harga perolehannya yaitu 350 juta. Ini kita kasih alamatnya saja, keterangannya. Selanjutnya ada mobil Kijang, berarti kita kasih di sini mobil. Setelah itu hartanya kita kasih keterangan tahunnya 2017, nominalnya 400 juta. Kita kasih platnya saja, keterangannya kita kasih platnya. Terus ada mobil lagi, mobil Honda 2020, maka kodenya tetap mobil. Nama hartanya adalah itu 2020. Harga perolehannya adalah 650 juta. Keterangan B sama. Lalu masih ada mobil Pajero Dakar, yaitu tahun 2022. Kodenya tetap mobil. Tahunnya 2022. Nominalnya 800 juta. Selanjutnya ada motor Yamaha NMAX tahun 2018. Kodenya motor, sepeda motor. Ini kita kasih keterangan 2018 70 juta.
Selanjutnya ada elektronik rumah tahun 2005, berarti kita kasih kodenya adalah peralatan elektronik, terus nama hartanya kita kasih keterangan elektronik rumah, tahunnya 2005 dengan nominal 65 juta. Keterangannya kita kasih alamatnya saja. Seterusnya sampai begitu ya. Sampai akhir. Tabungannya ada di tabungan yaitu tabungan BNI 2022. Nominalnya adalah 650 juta. Terus rekeningnya terus dia ada tabungan lagi yaitu di BCA sebesar 200 juta. 2022 200 juta. Selanjutnya ada deposito 2022, kita kasih deposito. Terus 2022 BCA dengan nominal 550 juta. Di sini juga ada hutang bank. Hutang bank dia tidak masuk ke harta, tapi dia masuk ke kewajiban atau hutang. Maka kita masukkan ke kolom yang berbeda. Ini kita hutang bank, terus nama keterangannya adalah hutang bank BNI. Oh, yang memberi pinjaman adalah Bank BNI. Yang memberi pinjaman beralamat di tahun peminjamannya yaitu 2022. Jumlah peminjamannya 400 juta. Nah, di sini sudah habis. Terus ada nama data keluarga, yaitu ada data keluarganya ada ini. Udah lihat nicknya. Eh, terus hubungannya adalah istri, eh, kerjanya adalah PNS. Selanjutnya ada susu ayah kandung dari
kandung, tidak bekerja, terus ada ibunya yaitu Muna, ibu kandung, tidak bekerja. Lalu ada anaknya dua. Yang pertama ada Jesa, nya adalah 1560 83 9 8.000. Ibunya kandung. Setelah itu pekerjaannya adalah bekerja, keterangannya. Tambah lagi anak dia satu lagi yaitu bernama Indri. Nya ini keterangannya anak kandung. Ini pekerjaannya belum bekerja atau kuliah. Setelah nama-nama susunan keluarga data keluarganya diisi, maka dia ke selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke sini, informasi tambahan. Nah, jadi dalam informasi tambahan ini hanya ada tiga, dari yang saya baca hanya ada tiga, yaitu yang masuk hanya dari hadiah undian sebesar 65 juta. Kita masukkan 65 juta. Ini dikali dengan persen 25%, maka nominalnya adalah 16 juta 250. Nah, setelah itu lanjut lagi ke sewa. Nih, ada sewa tanah, yaitu masuk ke bagian sewa tanah sebesar 50 juta. Terus PPh terutangnya adalah 5 juta. Kenapa dia 5 juta? Karena dia dipotongnya sudah 5 juta, maka kan persennya itu adalah 10%, maka dikali dengan persen yang 50 juta dikali persennya 10%, maka hasilnya 5 juta. Setelah itu kita masukkan di sini ada karena Pak Abdul Aziz bekerja satu sumber penghasilan yakni dengan sebagai PNS. Istri Pak Aziz memiliki penghasilan yaitu sebesar 135.400. Nah, ini sudah ada bukti potongnya yaitu 2.324.000.
Nah, di sini dia bukan PP23, maka jika sudah selesai di penghasilan yang dikenakan pajak final, kita lanjut ke yang B, penghasilan yang tidak terkena masuk objek pajak, yaitu membayar zakat ke Badan Amil zakat yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dia tidak masuk objek pajak, yaitu sebesar 40 juta. Nah, jika sudah selesai di sini, maka kita klik selanjutnya. Nah, di sini yang masuk adalah daftar pemungutan PPh pihak pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, yaitu yang dipotong adalah ini atas impor. Kita cari ini impor, yaitu nomornya, kita isi nomornya di sini. Setelah itu tanggalnya pada tanggal 30 Juli 2022. 2022 Juli pada tanggal 30. Oke. Terus NPWP-nya yaitu copy, tinggal pindahkan ke sini. Ini adalah Nah, di sini kita kasih pajak. Terus jenis pajaknya adalah 22 bernominal 2.500.000. Nah, ini hanya ada satu, maka dari itu jika selesai kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada peredaran usahanya, kita lihat di laporan laba ruginya. Jadi yang pertama ada 12 juta. Jadi yang ini kita isi 12 juta. Nah, harga pokok penjualannya adalah 6 juta 6M400. Setelah itu ini masih kurang, harusnya 12M. Nah, maka di sini adalah hasil dari biaya usaha. Biaya usaha sebesar 3M 3M 719. Nah, 2A ini adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Ada, yaitu untuk membayar SPP anak sebesar 50 juta. Nah, yang 2H ini adalah uh, premi asuransi. Dia tidak ada premi asuransi di sini. Terus 2C ini penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan, yaitu adalah beras karyawan sebesar 90 juta. Nah, terus yang D jumlah yang melebihi kewajaran, yaitu jumlah yang melebihi kewajaran tidak ada. Kita lihat di sini tidak ada. Maka lanjut ke 2E, harta yang dihibahkan, yaitu sumbangan. Ada di sini, apakah dia ada sumbangan? Ada 220 juta. 220 juta. Yang kita klik yang E.
Yang F ini pajak penghasilan, yaitu sebesar pajak PPh 23 100 juta. Nah, yang G ini gaji yang dibayar kepada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya, yaitu gaji dan tunjangan sekitar 1M 250. 2H, sanksi administrasi, dia masuk ke biaya sanksi bunga PPh sekitar 22 juta. Tuh, tuh. Terus 2I ini selisih penyusutannya tidak ada. Terus biaya untuk mendapatkan penagih atau memelihara penghasilan ini tidak ada. Dan yang K ini penyesuaian fiskal resmi lainnya adalah yaitu denda pajak resmi. Ini 19 juta. Nah, untuk penyesuaian fisikalnya tidak ada. Selanjutnya ada jika penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak ada, kita lanjut ke penghasilan dalam negeri lainnya, yaitu bunga sebesar 25 juta. Terus royaltinya tidak ada. Terus sewanya ada, yaitu sewa gerai sebesar 30 juta. Penghargaan dan hadiah undian ini sudah ada di lembar yang sudah terlewatkan, maka dia dilewatkan saja. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta tidak ada. Penghasilan lainnya yaitu penghasilan lainnya 7 juta ditambah 8 juta, berarti 15 juta. Nah, jika ini sudah, maka kita masuk ke file selanjutnya. Nah, jadi di sini sudah ada sesuai dengan lampiran-lampiran yang sudah ada. Kita tinggal mengisi yang belum ada. Untuk yang nomor 4 ini adalah penghasilan neto luar negeri. Tidak ada, karena dia di dalam negeri. Selanjutnya, ini adalah nomor 6 ini adalah jumlah penghasilan netonya. 40 juta. Terus, eh, untuk nomor 8 ini, dia kosong. Terus 9 adalah jumlah penghasilan neto. 7 dikurang 8, 366,2. Dan selanjutnya ada yang nomor 10 penghasilan tidak dikenakan pajak. Nah, jadi untuk yang nomor 11 untuk yang penghasilan tidak kena pajaknya adalah KI 3. Kenapa? Karena dia menanggung ibu dan ayahnya beserta anaknya yang masih kuliah. Sedangkan ini mereka memiliki penghasilan yang wajib pajaknya itu mereka masing-masing. Jadi kita kasih KI 3. Selanjutnya di sini ada yang kosong nomor 13, yaitu pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, yaitu impor ditambah dengan sewa. Impornya kan 2.500.000 ditambah sewanya 5 juta, berarti 7.500.000.
Nah, setelah itu yang kosong lagi 17A PPh pasal 25 bulan. Nah, jadi di sini ada di soal kita yang ini PPh 25 selama 9 bulan dengan nominal per bulan adalah 14 juta. Berarti 14 juta dikali 9 bulan yaitu 126 juta. Nah, 7B-nya ini kosong terus. Nah, jadi ini adalah PPh dikasih keterangan PPh kurang bayar. Nah, untuk ini kita kasih tanggal sekarang 25. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.